Kemiren merupakan salah satu desa wisata yang terletak di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Memiliki luas wilayah sekitar 177,52 hektar dengan jumlah total penduduk 2.569 jiwa. Pemukiman di Desa Kemiren merupakan kawasan tradisional masyarakat Osing yang mempertahankan arsitektur rumah adat dan pola pemukiman yang khas pedesaan. Lingkungan desa yang relatif alami yang didominasi oleh persawahan dan perkebunan, yang menjadikan mayoritas masyarakat di desa ini bekerja sebagai petani organik. Sebagai desa adat, tentunya Desa Kemiren menjaga tradisi budaya, kesenian, dan warisan leluhur yang menjadi ruang hidup budaya sekaligus destinasi wisata. Meskipun mempertahankan nilai tradisional, desa ini mampu beradaptasi melalui perkembangan zaman, melalui digitalisasi seperti penerapan program Smart Kampung dan aplikasi Banyuwangi Tourism yang mempermudah wisatawan dalam berkunjung ke Desa Kemiren ini. Fasilitas yang diberikan desa ini juga sangat memadai, dimulai dari homestay yang berarsitektur Osing, fasilitas umum, pusat kuliner, dan area budaya. Adaptasi masyarakatnya melalui perkembangan pariwisata dimulai dari zaman COVID-19 ditunjukkan melalui pagelaran event budaya seperti Barong Ider Bumi, peningkatan UMKM, dan inovasi ekonomi kreatif. Di Desa Kemiren yang lebih tepatnya berada di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia, kita dapat menjumpai sektor pertanian dan perkebunan yang sangat bagus dan pasti berkembang pada wilayah tersebut karena didukung dengan iklim tropisnya dan juga jenis tanahnya yang subur. Dalam sektor perkebunan kita dapat menjumpai tanaman seperti kopi arabica, cengkeh, maupun lada. Dan dalam sektor pertanian organik yang telah dikembangkan oleh masyarakat sekitar dan juga pemerintah, kita dapat menjumpai jenis-jenis buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang telah dikembangkan melalui proses penerapan pertanian organik tersebut. Yang pertama, kita dapat menjumpai buah-buahan yang kaya akan serat, mineral, dan juga vitamin dari pisang, jeruk, dan juga mangga. Nah, pada sektor pertanian jenis sayur-sayuran kita dapat menjumpai tanaman seperti cabai, tomat, dan juga bawang merah yang sangat melimpah pada wilayah tersebut. Produk pertanian ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal melalui penjualan pasar regional dan ekspor saja, tetapi juga berkontribusi pada diversifikasi mata pencaharian masyarakat desa yang berfokus pada praktik ramah lingkungan untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam berkelanjutan. Nah, untuk wilayah berbukit, biasanya mereka akan menggunakan sistem terasering untuk mencegah terjadinya erosi dan menjaga kestabilan tanah. Selain itu juga untuk sistem tanamnya, mereka akan menggunakan sistem tanam jejer, di mana benih-benih padi akan dirancang secara khusus, ditanam secara berjejer atau barisan-barisan secara terstruktur untuk bisa mempermudah proses pemeliharaan dan juga penyaingan. Tapi juga di sisi lain, pada wilayah lahan tegalan, mereka akan cenderung menggunakan sistem tanam campuran, di mana pada suatu lahan mereka akan menanam berbagai macam tanaman seperti jagung, ketela, terus juga pisang yang digunakan untuk menjaga kesuburan tanah. Nah, selain itu mereka juga biasanya akan menanami tanaman sebagai pengendali hama secara hayati, yaitu seperti serai yang biasanya ditanami di sekeliling lahan, teman-teman. Selain itu juga ada tradisi petulung dan juga gugur gunung, di mana pada tradisi ini masyarakat akan saling tolong-menolong dan saling membantu dalam proses pertanian. Nah, selain itu juga pertanian ini juga berdampak pada kondisi sosial ekonomi, di mana pada pertanian ini kegiatan masyarakat itu memang berfokus pada pertanian, sehingga pendapatan mereka, lingkungan mereka itu juga berada di sekitar wilayah lahan pertanian. Kenapa? Karena di sana untuk membangun pemukiman biasanya suku Using akan mencari lahan pertanian terdekat atau sumber air untuk dijadikan pemukiman, sehingga aktivitas sosialnya itu akan berpusat di bagian lahan pertanian. Selain itu juga banyak sekali tradisi-tradisi yang memang menjadi daya tarik wisata, seperti contohnya di Kemiren, di mana di sana banyak tradisi-tradisi dalam pertanian atau
cara menanam pertanian yang menjadi daya tarik utama dalam pengembangan wisata sehingga dapat membantu masyarakat lokal. Selain itu juga dengan pertanian ini, masyarakat lokal akan lebih cenderung bekerja di bidang pertanian tersebut, misalkan seperti petani, penggarap padi, atau pedagang hasil tani, yang dimana ini akan mengurangi kecenderungan mereka untuk bekerja di luar wilayah masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Masyarakat suku Osing dikenal sebagai komunitas yang masih memegang teguh nilai-nilai luhur dan tradisi warisan secara turun-temurun. Di Desa Kemiren, kearifan lokal tidak hanya hidup dalam ranah sakral seperti penghormatan terhadap pepunden, tetapi juga tercermin dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk utama dari kearifan lokal itu adalah penghormatan terhadap buyut cili sebagai leluhur dan pendiri desa yang diyakini sebagai penjaga keselamatan masyarakat. Tradisi ziarah ke petilasan Buyut Cili serta ritual Barong Ider Bumi menunjukkan kuatnya unsur spiritual dan identitas dalam kehidupan masyarakat Osing. Melalui Pisenawan ini, generasi muda diajarkan tentang adat, tradisi, pertanian, budaya, hingga masakan tradisional. Oleh karena itu, penting untuk kita semua bersama-sama merawat dan menggunakan bahasa Osing dalam kehidupan sehari-hari agar budaya tetap hidup dan tidak punah dengan seiring berjalannya waktu. Upacara Barong Ider Bumi merupakan bentuk rasa syukur masyarakat atas limpahan rezeki serta permohonan keselamatan. Kata Ider sendiri yang berarti berkeliling, sedangkan bumi berarti tempat berpijak atau tempat tinggal. Secara harfiah, upacara ini bermakna mengelilingi desa untuk membersihkan dan menjaga harmoni kehidupan. Barong Kemiren sendiri adalah makhluk mitos asal desa Kemiren yang dipercaya membawa kebaikan, perlindungan, serta menjadi simbol identitas masyarakat Osing. Dengan ciri-ciri mahkotanya megah, matanya besar, dan sayap yang khas, Barong ini menjadi ikon spiritual dan budaya yang sangat dihormati. Asal-usul tradisi ini berawal dari tahun 1840 ketika desa Kemiren dilanda sebuah penyakit atau wabah pagebluk yang membuat tanaman mati, panen gagal, banyak warga yang akhirnya meninggal juga. Dalam keputusasaan, para sesepuh akhirnya berdiskusi dan memohon petunjuk di makam Bayu Cili yang merupakan leluhur dari desa Kemiren yang dianggap sakral. Lewat mimpi, mereka menerima wangsit untuk melakukan sebuah ritual, yaitu selamatan dan arak-arak dengan berkeliling desa. Setelah ritual dilaksanakan, ternyata pagebluk pun menghilang. Sejak saat itu, Barong Ider Bumi menjadi tradisi wajib yang dilakukan dan dijaga secara turun-temurun. Proses upacaranya dilaksanakan di makam Buyut Cili yang dianggap sakral. Setelah doa dan izin dilaksanakan, Barong Kemiren kemudian diarak dari ujung timur hingga ujung barat desa. Ritual ini diiringi oleh musik angklung, doa-doa berbahasa Jawa, serta tradisi sembur utik-utik, yaitu menebarkan koin-koin di jalan, koin-koin, beras kuning, dan bunga sebagai simbol penolak bala. Warga dari berbagai kalangan ikut serta tanpa ada batasan usia ataupun gender. Hiasan, umbul-umbul, dan dekorasi desa menambah suasana menjadi meriah.
Di akhir prosesi, masyarakat berkumpul dalam acara selamatan untuk makan bersama sebagai wujud syukur dan rasa persaudaraan.